Inilah Wolf Battle. Film dimulai dengan memperlihatkan seorang pria bule tengah bermain kuda-kudaan bersama cabe-cabeannya di mobil bergoyang yang terparkir di pinggir danau. Lalu si mas bule ini tampak terkejut saat mendengar sebuah berita di radio yang menyebutkan tentang kasus pembunuhan berantai yang belakangan ini terjadi di kota, dan kali ini korbannya adalah seorang karyawan perusahaan keamanan perisai. Anehnya, pembunuhan itu bukan dilakukan oleh manusia, melainkan makhluk ganas yang cepat dan kuat seperti seekor serigala. Tidak lama setelah itu, mereka merasakan ada sesuatu yang jatuh di atas mobil. Tapi saat dicek, tidak ada apapun di sana. Karena ketakutan, mereka berniat untuk segera pergi dari situ. Namun, tiba-tiba saja seekor serigala besar muncul di hadapan mereka. Beberapa jam setelah kejadian itu, terlihat beberapa orang datang ke TKP dan menemukan mobil itu sudah tidak berpenghuni lagi. Terlihat seorang pria sedang melakukan panggilan dengan atasannya yang menyuruhnya untuk segera menemukan serigala itu. Ternyata serigala itu bukan seekor binatang biasa, melainkan seorang pemuda bernama Yuan Bu yang sejak kecil memiliki sindrom manusia serigala dan dijadikan subjek penelitian oleh si bule yang diketahui bernama Kuch. Nama panjangnya Kuch Hotahe. Kuch ini ternyata pemilik dari perusahaan keamanan perisai yang disebutkan di berita itu. Seorang ahli biologi bernama Fuye tertarik untuk mendapatkan Yuan Bu hingga dia menawarkan $1 juta kepada Kuch agar bersedia menjual manusia serigala itu kepadanya. Pasalnya, dia membutuhkan darah serigala yang ada di tubuh Yuan Bu untuk dijadikan serum yang bisa menyembuhkan penyakit langkanya. Namun saat dalam perjalanan ke lab, tiba-tiba Yuan Bu tersadar dan berubah menjadi manusia serigala, lalu mulai menyerang anak buah Fuyi hingga membuat mobil yang ditumpanginya itu oleng dan terguling di jalanan. Karena itulah Fuyi menyewa jasa komplotan pemburu yang dipimpin oleh seorang pria bernama Wu Xing untuk menemukan si manusia serigala secepatnya. Sementara itu, Wu Xing mencoba membayangkan apa yang terjadi pada Kuch di mobil. Dari bayangannya, dia bisa melihat Yuan Bu yang muncul dengan wujud manusia serigalanya itu lalu menyerang Kuch sebelum kabur dari sana. Meski dia bukan manusia serigala seperti Yuan Bu, namun dia juga memiliki indera penciuman yang sangat tajam berkat kemampuan berburunya hingga bisa mengetahui rute perlarian yang dilalui oleh Yuan Bu. Bersama ketiga saudaranya, Wu Xing mengejar Yuan Bu yang kabur melewati hutan sampai padang ilalang. Karena Yuan Bu dalam mode khodamnya sebagai manusia serigala, kecepatan berlarinya pun jauh lebih cepat dari manusia konvensional pada umumnya. Di tempat lain terlihat seorang cewek sedang memperbaiki truknya yang mogok. Di sana dia tidak sendirian, namun ditemani oleh adik laki-lakinya yang masih kecil.
Dua bersaudara ini bernama Wuting dan Liu Liu. Selesai memperbaiki truk, mereka pun kembali melanjutkan perjalanan pulang ke rumah mereka yang berada tepat di pinggir rel kereta api. Karena orang tua mereka sudah tiada, Wuting membuka toko bunga di depan rumahnya demi mendapatkan uang untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Meski mereka hanya hidup berdua dengan sangat sederhana, namun hidup mereka selalu dipenuhi oleh kebahagiaan dan kasih sayang terhadap satu sama lain. 六六，这个学文提前做好防范，是不是应该的？写作业喽。 Di rumah, Wuting yang hendak ganti pakaian karena kotor sehabis membetulkan truknya tadi, tiba-tiba mendengar suara aneh dari dalam dapur. Dan saat ingin mengecek ke dapur, tiba-tiba dia langsung diseruduk oleh seseorang. Siapa sangka orang yang menyeruduknya ternyata Yuan Bu yang diam-diam bersembunyi di belakang truk Wuting saat berusaha kabur dari kejaran komplotan pemburu itu. Di waktu yang bersamaan terdengar suara ketukan dari pintu rumah dan Wuting menemukan tetangganya yang bernama Bibi Wang datang berkunjung ke situ. Karena ternyata Bibi Wang tidak sengaja mendengar suara teriakan Wuting. Karena khawatir, dia pun segera pergi ke rumah Wuting untuk mengecek kondisi kedua bersaudara itu. Namun karena tidak ingin ketahuan ada pria asing di rumahnya, Wuting lalu memarahi Bibi Wang karena terlalu cerewet dan mengatainya jelek untuk mengusir Bibi Wang dari rumahnya. 我什么都答应你的。这不认识我啊？翻脸比翻书还快！你别杀着他！ Tidak lama setelah itu, suara ketukan pintu terdengar lagi. Awalnya, Wuting mengira kalau Bibi Wang masih berada di luar. Namun saat pintu dibuka, seseorang langsung menodongkan pistol ke arahnya. Tanpa diduga, Wuxin dan ketiga saudaranya berhasil menyusul Yuan Bu sampai ke rumah Wuting. Untungnya Yuan Bu bersembunyi tepat waktu sebelum Wuxin sempat memergokinya berkat ketejaman indera pendengaran manusia serigalanya. Karena dari tadi saya bingung sama Wuting sama Wuxin nyebutnya. Mari kita panggil saja Wuxin itu dengan sebutan Xin. Bang Xin lah ya. Saat Bang Xin bertanya di mana Yuan Bu berada, Wuting juga merahasiakan keberadaan Yuan Bu dan berbohong kalau dia sama sekali tidak mengenal orang yang mereka cari. Tidak lama kemudian, Bibi Wang kembali datang ke rumah Wuting bersama dengan 3 orang polisi. Sebenarnya saat Bibi Wang hendak pulang karena diusir tadi, dia tidak sengaja berpapasan dengan Bang Xin dan ketiga saudaranya yang sudah berdiri di depan rumah Wuting. Karena curiga pada mereka, akhirnya Bibi Wang pergi ke kantor polisi dan melaporkan soal mereka. Namun saat mereka masuk ke dalam, Wuting dan Liu Liu yang disandra oleh Bang Xin sudah tidak ada di sana. Saat itu salah satu polisi menemukan puntung rokok milik Bang Xin. Menyadari kalau ada yang tidak beres, para polisi langsung waspada sambil menodongkan pistol mereka dan mulai menggeledah seisi rumah. Tapi tiba-tiba di sisi lain, Yuan Bu melihat Wuting yang disandra sedang dalam bahaya. Situasi ini langsung mengingatkannya kepada kakaknya yang pernah berada dalam posisi itu. Tidak ingin terjadi hal buruk kepada Wuting, Yuan Bu terpaksa keluar dari tempat persembunyiannya untuk menyelamatkan Wuting. Setelah itu, Bang Xin CS membawa Yuan Bu untuk diserahkan kepada Fuyi. Di perjalanan, salah satu saudara Bang Xin bertanya apakah Yuan Bu benar-benar seorang manusia serigala. Saat itu Bang Xin menjawab kalau dia tidak peduli si Yuan Bu itu manusia serigala atau bukan. Yang jelas mereka melakukan pekerjaan ini hanya untuk mendapatkan uang. Dan saat mereka sibuk mengobrol, tiba-tiba
Di jembatan, mobil itu oleng hingga menabrak pembatas jalan di depannya. Melihat mobil akan terjun ke bawah jembatan, Bang Sin pun segera keluar bersama adik perempuannya sebelum mobil itu jatuh ke dasar sungai. Namun naasnya, adik laki-lakinya yang bernama San pingsan di dalam mobil akibat perkelahian itu dan dia pun terlambat untuk diselamatkan. Melihat kematian sang adik tepat di depan matanya, rasa dendamnya kepada Yuan Bu pun muncul dan membuatnya semakin bertekad untuk menemukan Yuan Bu apapun caranya. Di kediaman Wuting, Bibi Wang membantu pihak kepolisian untuk membuat sketsa wajah Bang Sin. Para polisi pun segera membentuk tim untuk mencari Bang Sin CS yang kini sudah dalam status buron seperti katak bizer. Sementara itu Wuting dan Liu Liu selamat dan tidak terluka sama sekali. Di tempat lain, Bang Sin dan kedua saudaranya menemui Fu Yi untuk melaporkan kalau mereka telah gagal melaksanakan tugas yang diberikan. Karena itulah dia bermaksud untuk mengembalikan upah yang telah diberikan. Namun sebagai biaya kompensasi atas kematian saudaranya, Bang Sin hanya bersedia mengembalikan setengahnya saja. Fu Yi sendiri tidak komplain dan membiarkan Bang Sin bersama kedua saudaranya pergi dari sana. Meski tanpa bantuan mereka, dia sangat yakin akan menemukan cara lain untuk mendapatkan kembali si manusia serigala. 先生，一定还会有别的办法。 Sementara itu, Yuan Bu yang selamat dari kecelakaan datang kembali ke rumah Wuting. Melihat kondisi Yuan Bu yang terluka parah, Wuting segera membawanya ke rumah sakit. Dan saat Yuan Bu selesai diperiksa, Wuting dan si dokter sama-sama kebingungan karena melihat Yuan Bu bisa sembuh dengan begitu cepat. Lah, kayak Wolverine ini. 我也挺奇怪，但不排除有后遗症的可能。 可能是因为他的血小板分裂异常。 Meski kesembuhan Yuan Bu masih menjadi misteri bagi Wuting, tapi dia merasa lega karena Yuan Bu baik-baik saja dan tidak perlu bertemu lagi dengan pria itu. Wuting lalu mengajak adiknya untuk pulang, tapi Yuan Bu masih mengikuti mereka dari belakang. Wuting pun mengira kalau Yuan Bu ingin berterima kasih kepadanya. Karena itulah Wuting mengatakan kalau Yuan Bu tidak perlu membalas apapun padanya dan lebih baik segera pulang untuk beristirahat. Namun tiba-tiba perut Yuan Bu malah berbunyi. Ternyata dia mengikuti mereka bukan untuk berterima kasih, melainkan karena kelaparan belum makan selama berhari-hari. Karena tidak tega, akhirnya Wuting dan Liu Liu mengajak Yuan Bu pulang bersama. 姐， Sambil menonton Yuan Bu mukbang makan ayam geprek, Liu Liu bertanya kepada kakaknya apakah dia akan mengizinkan Yuan Bu untuk tinggal sementara di rumah mereka sebagai balas budi karena Yuan Bu sudah menyelamatkan nyawa mereka. Namun Wuting menolak karena mereka saja tidak tahu nama aslinya. Lalu tiba-tiba Yuan Bu memperkenalkan dirinya kepada kedua bersaudara itu. Pada akhirnya Wuting bersedia menampung Yuan Bu, tapi dengan syarat Yuan Bu harus menaati segala peraturan yang ada di rumahnya. Dan saat Wuting sibuk membacakan berbagai macam peraturan di rumah, Liu Liu mengajak Yuan Bu untuk kabur dari kakaknya yang cerewet. 让他每天完成。 Setelah itu, Liu Liu mengajak Yuan Bu pergi ke tempat rahasia. Di sana ada begitu banyak origami bangau yang digantung di seluruh ruangan. Saat Liu Liu berdoa, Yuan Bu penasaran dan bertanya permintaan apa yang diinginkan Liu Liu saat itu. Ternyata Liu Liu sengaja membuat 1000 origami bangau agar dia bisa membuat permohonan untuk kakak tercintanya. Karena beberapa bulan yang lalu dokter telah memvonis Wuting mengidap penyakit langka sama seperti yang diderita oleh Fu Yi, dan dia pun hanya memiliki sisa hidup beberapa tahun saja. 可能还能多活几年。
Walaupun Liu Liu masih bocil, tapi dia sudah bisa berpikir dengan bijak. Rasa sayangnya kepada sang kakak pun begitu besar sehingga dia berjanji kepada dirinya sendiri akan selalu menjaga kakaknya, karena hanya Wutinglah satu-satunya keluarga yang dimilikinya. Mendengar kata keluarga, Yuan Bu lalu bertanya apakah dia bisa menjadi bagian dari keluarga mereka kalau dia bisa mendapatkan uang untuk membayar biaya operasi Wuting. Tanpa keraguan, Liu Liu dengan semangat menjawab kalau dia akan menerima Yuan Bu sebagai keluarga mereka. 可以成为家人。 当然可以啦。 Di rumah, Wuting yang sedang menyiram bunga-bunganya tiba-tiba merasakan kalau tangannya kebas dan kepalanya terasa sakit. Hingga di detik berikutnya, Wuting pun pingsan. Di rumah sakit, Wuting segera dibawa ke ruang operasi. Liu Liu menangis sejadi-jadinya karena takut kehilangan kakak yang sangat disayanginya. Sementara itu, dokter memberitahu bahwa kondisi Wuting semakin memburuk dan dia harus segera dioperasi. Namun karena kondisi keluarga mereka pas-pasan, dokter khawatir jika biaya operasinya akan terlalu besar untuk mereka. Saat itu juga Yuan Bu mengatakan kalau biar dia saja yang mengurus soal biaya operasinya, karena yang terpenting saat ini adalah bisa menyelamatkan nyawa Wuting. 需要立即手术。 Suatu hari, Yuan Bu tidak sengaja menemukan selebaran tentang permainan berburu. Yuan Bu pun tertarik mengikuti permainan itu agar bisa mendapatkan uang untuk biaya operasi Wuting. Sebelum bertanding, si bos menyuruh Yuan Bu untuk menandatangani surat perjanjian di mana pihak penyelenggara tidak bertanggung jawab pada apapun yang mungkin akan terjadi dengan para peserta dalam pertandingan tersebut. Tanpa pikir panjang, Yuan Bu segera menandatangani surat perjanjian itu dan pertandingan pertamanya pun akhirnya dimulai. Malam ini yang akan menjadi lawan Yuan Bu adalah si harimau, sang juara bertahan 9 kali berturut-turut. Dalam pertandingan ini tidak ada peraturan dan siapapun yang bisa bertahan sampai akhir akan keluar sebagai pemenangnya. Saat lonceng dibunyikan, si harimau berniat ingin segera menghabisi Yuan Bu. Tapi saat si harimau baru saja ingin melancarkan pukulan pertamanya, Yuan Bu segera menyerang si harimau dengan menggunakan jurus totoknya hingga membuat si harimau langsung KO. Di lab, Fuyi melihat siaran langsung permainan berburu tersebut di televisi. Dan dari situlah akhirnya dia mendapat petunjuk di mana keberadaan Yuan Bu. Setelah berhasil memenangkan pertandingan, kini Yuan Bu memiliki cukup uang untuk melunasi biaya operasi Wuting. Namun, dia juga mendapatkan kabar buruk dari dokter yang mengatakan walaupun Wuting sudah siuman, namun penyakitnya sudah terlalu parah dan tidak bisa disembuhkan sekalipun dengan teknologi medis yang canggih dan modern. 把我领回家了，你们要做好心理准备。 Meski begitu, Yuan Bu pantang menyerah dan tetap terus mengikuti permainan berburu demi mendapatkan lebih banyak uang untuk pengobatan Wuting. Bahkan Liu Liu juga ikut menemani setiap kali Yuan Bu pergi bertarung untuk memberikan semangat dan motivasi. Berkat kemampuan bertarungnya yang sangat luar biasa, Yuan Bu berhasil menjadi juara bertahan 10 kali berturut-turut dalam pertandingan tersebut. Sepulang bertanding, Yuan Bu mengobrol dengan Wuting. Saat itu Wuting penasaran kenapa Yuan Bu mau repot-repot membantu mereka. Yuan Bu lalu bercerita kalau dia sudah menjadi yatim piatu sejak masih kecil. Dia juga sering dibully dan dipanggil monster oleh orang-orang karena sindrom manusia serigala yang dimilikinya. Hingga suatu hari seorang wanita datang menolongnya. Dan sejak saat itulah dia bisa merasakan hidup bahagia bersama seseorang yang menyayanginya. Meski mereka tidak sedarah, namun Yuan Bu sudah menganggap wanita itu sebagai kakak perempuannya. 是我最开心的日子。 Sayangnya, kebahagiaan mereka harus berakhir dengan begitu cepat karena kakaknya tewas ditembak
oleh sekelompok penjahat. Mereka lalu menjualnya kepada Kuch dan Kuch memanfaatkan kemampuan manusia serigala Yuan Bu sebagai mesin penghasil uangnya. Dan satu-satunya peninggalan berharga dari sang kakak yang sampai sekarang masih disimpannya adalah sebuah kalung lonceng. Yuan Bu menambahkan kalau Wu Ting sangat mirip dengan kakaknya dan dia ingin menjadi bagian dari keluarga mereka. Wu Ting sendiri terlihat tidak keberatan dan malah begitu senang karena bisa bertemu dengan orang sebaik Yuan Bu. Beberapa hari kemudian Yuan Bu kembali mengikuti pertandingan. Namun si bos mengatakan kalau pertandingan kali ini berbeda dari pertandingan sebelumnya, di mana Yuan Bu harus menghadapi beberapa pemburu sekaligus. Bahkan si penantang bersedia memberikan uang kemenangan 10 kali lipat lebih tinggi dari biasanya hanya demi bisa bertarung dengan Yuan Bu. Si bos pun memperingatkannya untuk berhati-hati karena dia bisa merasakan kalau para pemburu itu datang dengan niat tidak baik. Dan saat MC mempersilahkan si penantang masuk ke arena pertandingan, ternyata Bang Sin CS lah yang akan menjadi lawan Yuan Bu. Setelah lonceng pertandingan dibunyikan, Bang Sin CS langsung menyerang Yuan Bu secara membabi buta. Awalnya Yuan Bu memimpin jalannya pertandingan dengan baik berkat kemampuan bertarungnya. Namun karena terus-menerus diserang secara bersamaan oleh Bang Sin CS, dia jadi kewalahan dan berhasil dilumpuhkan oleh mereka. Saat Bang Sin tengah bersiap menghabisi Yuan Bu, tiba-tiba dia ditembak dari belakang. Kedua saudaranya pun juga ikut terkena tembakan yang entah datang dari mana. Bunyi tembakan itu membuat para penonton berlari ketakutan dan bergegas keluar dari dalam gedung. Saat gedung sudah kosong, para pasukan Fuyi pun muncul dan mengepung seluruh area gedung. Tidak lama kemudian, Fuyi juga datang dengan kursi rodanya dan melemparkan segepok uang ke dalam arena pertandingan. Ternyata uang itu untuk membeli nyawa saudara Bang Sin sebagai ganti Yuan Bu yang tidak boleh dibunuh. Mendengar ucapan Fuyi, Bang Sin langsung emosi karena tidak terima kalau nyawa saudaranya dipermainkan seperti itu. Apapun yang terjadi, dia akan membalaskan dendam kepada Yuan Bu atas kematian saudaranya. Namun naasnya saat Bang Sin bangkit kembali untuk menghabisi Yuan Bu, dia tertembak hingga tewas. Setelah itu, Fuyi membawa Yuan Bu ke lab dan segera memulai prosedur pembuatan serum untuk mengobati penyakit langkanya. Dipimpin oleh Dokter Haram, darah manusia serigala Yuan Bu akan disterilkan lebih dulu. Barulah darahnya itu akan disatukan dengan benih untuk membuat serum tersebut. Saat proses pensterilan telah selesai, tiba-tiba tubuh Yuan Bu mengalami kejang-kejang. Dokter Huarang langsung masuk ke dalam ruangan dan memberikan instruksi kepada bawahannya untuk menurunkan tekanan darah dan memberikan 2 kali lipat obat penenang kepada Yuan Bu. Saat kondisi Yuan Bu kembali normal, tiba-tiba dia terbangun dan langsung mengucapkan terima kasih kepada Fuyi karena telah memasukkan serum murni ke dalam darahnya. Ternyata Yuan Bu sudah merencanakan untuk mendapatkan serum yang hanya bisa dibuat oleh Dokter Haram itu agar dia bisa menyelamatkan Wu Ting. GG Bang Yuan. Yuan Bu pun langsung dihadang oleh anak buah Fuyi yang berjaga di luar ruangan.
Setelah melumpuhkan para kerocok, kini Yuan Bu juga harus berhadapan dengan Dokter Haram yang ternyata jago bela diri sampai membuat Yuan Bu kewalahan menghadapinya. Untungnya saat Yuan Bu terpojok, Dokter Haram tidak sengaja terkena ledakan granat yang membuatnya terlempar dan menghantam dinding hingga pingsan, membuatnya yang awalnya haram menjadi halal. Sementara itu Yuan Bu sudah berhadapan langsung dengan Fuyi dan tanpa kenal ampun dia langsung melakukan hal ini. Seminggu kemudian, operasi pendonoran serum dari darah manusia serigala Yuan Bu kepada Wu Ting berjalan dengan lancar. Bahkan kondisi Wu Ting pun perlahan mulai semakin membaik. Liu Liu juga terlihat begitu senang saat mendengar kabar baik tentang kondisi sang kakak. Namun sayangnya, Yuan Bu masih dalam kondisi koma dan tidak ada yang tahu kapan dia akan kembali siuman. Sebelum dioperasi, Yuan Bu sempat memberikan kalung kesayangannya itu kepada Wu Ting. Di akhir film, terlihat Wu Ting dan Liu Liu menengok Yuan Bu yang masih berbaring di ruang ICU. Wu Ting pun mengenang kembali momen-momen indah dan bahagia yang pernah mereka bertiga lewati bersama-sama selama ini. Dan saat mereka hendak pergi, terdengar suara dari alat medis di ruang ICU itu. Wu Ting pun tersenyum penuh arti sambil melihat ke arah Yuan Bu yang berada di dalam ruangan. Dan film pun tamat dengan sangat menghappykan.